warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Herlina dari SMA Negeri 1 Kota Bogor, guru pendidikan agama Islam kelas 12 akan menyampaikan materi berpikir kritis di Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Untuk bacaan Quran Surat Ali Imran ayat 190-191, kita coba dengarkan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Kemudian arti dari Quran Surat Al-Imran 190-191 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sesungguhnya fi khalqis samawati wal ar dalam penciptaan langit-langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar serta pergantian malam dan siang, la ayatil li ulil albab ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab, yaitu allazina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim, sambil berdiri, duduk dan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ar serta memikirkan penciptaan langit-langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah engkau tidak menciptakan ini semua sia-sia. Subhanaka faqina azabannar, maha suci engkau dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Terjemah dari Quran Surat Ali Imran 190-191 secara keseluruhan adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu adalah orang-orang yang pertama mengingat Allah sambil berdiri, duduk, serta sambil berbaring. Dan yang kedua memikirkan tentang penciptaan langit-langit dan bumi, dan seraya berkata, ya Allah, tidaklah engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci engkau, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Adapun asbab nuzul dari Quran Surat Al-Imran 190-191 adalah ini sehubungan dengan orang kafir Quraisy pertama mendatangi kaum Yahudi untuk bertanya tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mereka menjawab mukjizat Nabi Musa adalah tongkat jadi ular, kemudian tangannya terlihat putih bercahaya, tongkat dilempar juga bisa membelah lautan. Kemudian mereka bertanya kepada kaum Nasrani, mukjizat apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam? Mereka menjawab, ia dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit, kemudian dia menghidupkan orang yang mati. Kemudian mereka menghadap Nabi Muhammad SAW. Dia minta kepada Nabi Muhammad, apa buktimu wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, bahwa engkau adalah sebagai seorang Rasul. Dia meminta kepada Nabi Muhammad untuk bisa berdoa kepada Allah supaya bisa tidak menjadikan Bukit Safa menjadi emas.
Nah, pada saat itu Rasulullah berdoa kepada Allah apa yang harus dijawab. Ternyata turunlah Quran surat Ali Imran 190 191. Adapun kesimpulan dari Quran surat Ali Imran 190 191 adalah dari asbab nuzul di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ayat ini merupakan isyarat dan bukti bahwa Nabi Muhammad itu sebagai seorang rasul yang diberi mujizat yaitu Al-Quran. Kemudian mengapa permintaan orang Arab Quraisy itu tidak dikabulkan, yaitu menjadikan Bukit Sapa menjadi emas? Ini karena umat Nabi Muhammad adalah seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Kalau seandainya dikabulkan, ini hanya tersaksikan oleh orang-orang Arab dan yang berkunjung ke Baitullah saja. Kemujizatan Al-Quran bukan hanya terletak dari kandungannya, tetapi juga dari bahasanya. Makanya bahasanya khusus, bukan bahasa ilmiah, juga bukan bahasa Arab yaumiyah. Quran surat Al-Imran ayat 190-191 ini memberikan kemujizatan yang ada di langit, di bumi, dan pergantian malam dan siang. Kemujizatan Al-Quran hanya akan dilihat oleh ulul albab, yaitu orang-orang yang berpikir. Di antara ayat yang menjadi mukjizat penciptaan langit-langit adalah di antaranya Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Teori Big Bang, proses penciptaan alam semesta. Kemudian Quran surat Al-Anbiya ayat 33, ini tentang sistem tata surya atau teori rotasi tata surya. Di antara ayat yang menjadi isyarat mukjizat dalam penciptaan bumi, Quran surat Luqman ayat 29 ini memberikan penjelasan bumi ini bentuknya bulat. Kemudian Quran surat Al-Anbiya ayat 31, fungsi gunung-gunung yang diakui dapat menstabilkan kerak bumi. Sekarang siapa ulul albab itu? Ulul albab adalah orang-orang yang selalu tawazun atau mempunyai keseimbangan antara fikir dan dikir atau tafakkarun dan yadkurun. Kemudian orang yang selalu mengerjakan sesuatu targetnya dunia dan akhirat, kemudian mengingat Allah setiap saat dan selalu bersemangat untuk mencari ilmu pengetahuan. Selalu menganalisis hikmah apa yang terjadi baik pada dirinya, keluarganya ataupun masyarakat pada umumnya. Selalu meminta perlindungan dari siksa api neraka. Makanya ayat ini adalah ayat judulnya adalah berpikir kritis, artinya berpikir yang mengkaitkan untuk kalau kita berbuat itu, kita berpikir, kita bertindak adalah mengkaitkan untuk suksesnya dunia dan akhirat. Adapun hikmah yang dapat diambil dari Quran surat Al-Imran ayat 190-191, apabila mengerjakan sesuatu harus dasarnya keimanan dan profesional, akan lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan menganalisis segala ciptaannya. Apapun yang Allah berikan kepada kita pasti ada tujuan dan hikmahnya. Diingatkan supaya selalu ingat kepada Allah setiap saat supaya terhindar dari siksa api neraka. Adapun perilaku yang mencerminkan Quran surat Al-Imran 190-191 ini mencerminkan di dalam kehidupan itu adalah satu, akan selalu mengagendakan untuk membaca dan menganalisis kandungan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua akan tadabbur alam untuk melihat keagungan Allah. Ketiga, tidak akan malas belajar karena pembuka untuk mengetahui kebesaran Allah adalah ilmu pengetahuan. Akan pandai menganalisis sehingga pandai membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu materi yang ada di Quran surat Ali Imran 190-191. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.